Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerudung hijau belum jawab salam saya. Kerudung merah juga belum. Kerudung kuning, saya lihat pada kipasan bayi itu. Ibu, salam itu doa ya. Salam itu doa. Yang jawab salam saya doakan. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan panjang umur, luas rezekinya, berkah hidupnya, besok bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i di Safa Marwah, bisa wukuf di Arafah, bisa mabit di Muzdalifah, bisa lontar jumroh di Mina, dari Mina balik ke Mekah, selesai dari Mekah kita ziarah ke Madinah, dari Madinah kita balik ke Jeddah, langsung pulang ke rumah. Di rumah kita bisa beli sawah, punya mantu lurah, punya mobil megah, punya rumah indah, punya anak soleh solehah, punya istri nambah. Amin Pak. Setuju Bu? Makanya jawab salam saya ya, biar pada berkah. Udah Pak, jangan lagi pesan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratal mukarramin, para guru yang saya muliakan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, ala wajhil khusus guru-guru kita yang hadir pada kesempatan ini dalam acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya guru kita Habib Musa bin Syahab, Habib Abdurrahman Al-Jadid bin Hashim bin Muhammad bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, guru kita Al-Mukarram Sahibus Sa'adah wal Fadilah Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid fisabilih Ustaz Haji Ahmad Baizuri Zakaria, Atalallah umrah. Semoga Allah selalu berikan keberkahan dan kemuliaan untuk beliau. Orang tua kita, guru kita yang baru saja tadi menyampaikan apa namanya itu ya, puisi perlawanan terhadap agresi yang dilontarkan oleh Zionis Israel untuk kemenangan Palestina. Bapak Sogiri, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur. Al-Mukarram Ustaz Mukti, yang mana orangnya nih? Hah? Udah kembali.
Guru kita yang termaktub dalam risalah ini dari berbagai musola dan majlis ilmu yang saya muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wali kita sekarang Ustaz Andri, penata acara yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, mengapa kita maulid? Halo? Sinyalnya ada? Batunya bagus? Baterainya bagus? Pulsanya ada? Mengapa kita maulid? Yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Nanti hadiahnya dari Ustadz Baijuri. Udah menunjuk duluan, pertanyaannya belum, udah nunjuk aja kamu. Mengapa kita maulid? Karena kita cinta kepada Rasulullah. Bagus. Mengapa kita maulid? Karena apa, Dek? Cinta Nabi, iya, apalagi? Iya, apalagi? Emaknya mana emaknya? Emaknya. Mengingat Rasulullah, apalagi? Karena Rasulullah SAW sendiri maulid, ya. Jarang ditemuin nih, saya gampang aja. Mengapa kita maulid? Bapak setuju nggak setuju? Tapi saya menjawab seperti ini. Ketika saya bertanya kepada diri saya, mengapa kita maulid? Karena bapak kita, ibu kita dulu maulid. Mengapa bapak ibu kita dulu maulid? Karena guru-gurunya ngajarin maulid. Kalau guru-guru ayah ibu kita bikin maulid mengajarkan untuk cinta kepada Rasulullah, kemudian ayah ibu kita pun melakukan apa yang diajarkan, mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru-gurunya, maka sekarang kita sedang memberikan pendidikan dan contoh terbaik untuk anak-anak kita untuk sama-sama cinta kepada Rasulullah. Maka berterima kasihlah kita kepada guru-guru kita. Berterima kasihlah kita kepada orang-orang tua kita. Termasuk hari ini kita berterima kasih pada guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Baijuri. Terima kasih kita kepada tokoh-tokoh kita di sini yang mendukung kegiatan maulid. Terima kasih mulu. Itu anak siapa itu? TTN itu. Karena orang tua kita, karena guru-guru kita tidak ingin masuk surga sendirian. Orang tua kita tidak pengen masuk surga sendirian mendapatkan syafaatul Rasul, tapi pengen anak-anaknya, keturunan-keturunannya juga sama-sama orang tuanya, sama-sama dengan guru-gurunya. Maka pertanyaan saya, minta maaf, pertanyaan saya, kita kemana-mana hadir maulid. Dari kita masih kecil sampai sekarang, kira-kira yang umur 20 tahun sudah berapa kali kita maulid? Yang umur 30 tahun dari kita masih kecil sudah berapa kali kita ikut hadir maulid? Yang sudah 60 tahun kita dari kecil sampai sekarang sudah berapa kali kita ikut Maulidur Rasul?
Kamu udah berapa kali maulid? 2 tahun. Kali. Kita maulid di masjid musola. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Selesai bungkus berkat, pulang. Maulid lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Habib salam, ya Rasulullah salawatullah alaika. Selesai bungkus berkat, pulang. Kita kemana-mana cari syafaatul Rasul. Karena kita cinta kepada Rasulullah, kita hadir maulid supaya kita besok mendapatkan pembelaan dari Rasulullah. Cuman sayang disayang, pertanyaan saya kemudian ibu, bapak, di mana-mana kita hadir, di mana-mana kita datang maulid, tapi Rasulullah tidak pernah didatangkan ke rumah kita. Rasulullah tidak pernah dihadirkan ke rumah kita. Pertanyaan saya, pernahkah ibu, pernahkah bapak, suami, istri, anak kumpul bareng-bareng baca sholawat kepada Rasulullah? Ayo orang Kebon Singkong. Ini Kebon Singkong. Tapi saya dari sini jangan bawa singkong, beroti. Orang Kebon Singkong, pertanyaan saya, pernahkah bapak, ibu, anak-anak kumpul di ruang tamu bareng-bareng baca sholawat? Pernah tidak? Tuh, bohong tuh. Pernah. Ibu pernah tidak baca sholawat, suami, istri, anak kumpul baca sholawat bareng-bareng? Pernah nggak? Yang ada habis maghrib kumpul, bapaknya sebelah sini duduk megang HP, ibunya sini pegang HP, anaknya sini pegang HP, kumpul bareng-bareng tapi sampai satu sama lain seperti tidak kenal. Karena semuanya punya urusan masing-masing. Yang bapaknya lagi CLBK, yang ibunya lagi main TikTok, anaknya lagi main game. Hampir setiap hari di rumah kita seperti itu. Hampir setiap hari di rumah kita seperti itu. Maka kita hadirkan Rasulullah ke rumah kita. Nah, ayo mulai malam ini kita kumpul setiap maghrib. Selesai kita sholat jamaah di musola, selesai ayah sholat jamaah di masjid, ayo kita kumpul di rumah bareng-bareng, kita baca sholawat. Terserah mau sholawat yang mana. Pernah enggak kita lakukan itu ibu? Pernah enggak? Karena ada di akhir zaman yang sudah diceritakan di dalam Maulid Tiba. Pernah diceritakan di dalam Maulid Tiba ada orang tua, bahkan dia sebagai guru tidak mau mengajarkan dan memperkenalkan nanti akan lahir Nabi di akhir zaman. Persis seperti sekarang banyak orang yang hampir saja tidak memperkenalkan Rasulullah. Banyak orang hampir saja terjadi di wilayah-wilayah kita tidak memperkenalkan siapa nabinya kepada generasi-generasinya. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, malam ini di kampung Singkong ini, di desa ini, di Klender,
guru dan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat kumpul bersama kita baca maulid demi memperkenalkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan orang-orang tua kita ini pada berkah semua, panjang umur, amin. Guru-guru kita pada berkah, amin. Qala allamani abi taurata illa sifran wahidan kana yaktimuhu wa yudkhilu sunduq. Falamma mata abi fatahtuhu fa idan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Atau Ibn Yasar pernah cerita, allamani abi Taurat, bapakku setiap waktu mengajarkan aku kitab Taurat. Setiap waktu, setiap hari ayahku mengajarkan aku kitab Taurat. Illa sifran wahidan, kecuali hanya satu lembar yang tidak pernah diajarkan oleh ayahku kepadaku itu. Setiap ngaji masuk satu halaman ini kemudian ditutup oleh ayahnya, dimasukkan ke laci. Besok ngaji masuk satu halaman ini lagi kemudian ditutup, dimasukkan ke laci. Fayudhilhu sunduk. Selalu begitu yang terjadi, sehingga dia bertanya-tanya, mengapa ayahku tidak pernah mengajarkan kepadaku satu lembar ini. Setiap ngaji begitu sampai satu lembar ini kemudian ditutup oleh ayahku. Falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ketika bapakku meninggal, ketika bapakku wafat, fatahtuhu, aku buka itu laci, aku ambil itu kitab Taurat. Kemudian aku buka satu lembar yang tidak pernah diajarkan oleh ayahku. Faidan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata di dalam satu lembar yang tidak pernah diajarkan oleh ayahku itu, faidan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman, ada berita, ada informasi di dalam kitab Taurat, nanti akan lahir seorang nabi di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, yang tempat lahirnya di kota Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, tempat hijrahnya di kota Madinah, wa sultanuhu bisyam, tempat tata negaraannya di kota Syam. Sudah ada informasi awal tentang akan lahir seorang nabi yang besar, tapi orang tua tidak mengajarkan itu. Nabi Muhammad lahir di kota, Nabi Muhammad lahir di kota. Pernah ke Mekah ibu? Mudah-mudahan yang pernah balik lagi. Yang belum pernah mudah-mudahan diizinkan oleh Allah untuk bisa ibadah di dua tanah suci Mekah dan Madinah, ziarah kepada Rasulullah. Itu tempat lahirnya guru kita sampai juri, orang-orang tua kita yang pernah umroh, pernah haji. Itu adanya posisinya menjadi maktabah. Kalau kita keluar dari tempat sa'i, itu ada di pojok, kita jalan latar, ada maktabah. Maktabah itu tempat lahirnya Rasulullah. Wa hijratuhu bil Madinah, sudah diinformasikan lahirnya Nabi Muhammad di kota Mekah, hijrahnya di kota Madinah, ke tata negaranya sudah dijelaskan semua. Tapi orang tua tidak mau didik dan mengajarkan anak-anaknya tentang itu. Persis seperti kita, hampir saja kalau tidak ada jasa guru-guru kita, jasa tokoh-tokoh kita, hampir saja kita tidak memperkenalkan anak-anak kita untuk cinta kepada Rasulullah.
Kita maulid datang, kita hadir maulid di mana-mana, tapi anak-anak kita tidak kita kenalkan Rasulullah. Maka kita tidak ingin bahagia hanya kita sebagai pribadi, tetapi kita juga ingin keluarga kita menjadi orang yang bahagia karena dibahagiakan oleh Rasulullah dengan sebab cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Kita maulid ini sekaligus, Bu, sekaligus kita untuk evaluasi diri kita. Mengapa Rasulullah dipuji oleh Allah? Kalau kita dipuji oleh orang, Pak, terbatas. Hanya beberapa poin paling kita dipuji oleh orang. Tapi Rasulullah semakin dipuji, semakin kita sulit untuk apa? Karena tidak akan berakhir pujian-pujian itu. Akan selalu muncul pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Abdullah paling dipuji cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, cuma 1 masalah, 2 masalah, 3 masalah. Tapi Rasulullah tidak akan pernah habis. Kita dari dulu mau sampai sekarang memuji Rasulullah, tidak pernah hilang itu pujian kepada Rasulullah. Orangnya sudah ada di alam barzah, tapi pujiannya masih ada sampai sekarang. Bagaimana dengan kita nanti? Apakah masih mendapatkan pujian? Pujian kita terbatas, tapi Rasulullah tidak. Kenapa? Karena Allah sendiri memuji Rasul. Halo? Karena Allah sendiri memuji Rasulullah. Tapi Rasulullah ketika dipuji oleh Allah tidak salting. Rasulullah dipuji oleh Allah tidak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau hai Muhammad itu la'ala, maha luhur, maha tinggi akhlakmu. Yang muji Allah, yang muji, tapi Rasulullah tidak salting. Berbeda dengan ibu-ibu sini, anaknya udah 7, dipuji sama suaminya langsung salting. Bu, apa Pak? Kita udah punya anak 7 ya? Iya, tapi ibu makin cantik aja deh. Langsung masuk kamar. Masuk kamar dia ngaca. Bener kata babalo, gue masih cantik aja. Ada yang begitu? Salting. Mengapa Allah puji Nabi Muhammad? Karena akhlaknya yang luar biasa. Kita lihat. Akhlak-akhlak terdahulu dari para nabi, sifat-sifat terdahulu daripada Rasul dan para nabi itu ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi begitu sempurnanya akhlaknya. Lihat, sifat nabi terdahulu ada pada diri Rasulullah. Lihat, Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat dermawan. Kedermawanan Nabi Ibrahim ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Nabi Ibrahim, Bu, Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali ada orang yang diajak makan bersamanya. Pak, Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali ada orang yang diajak makan bareng. Den, sini Den, temenin gua makan. Samin, sini Men, temenin gua makan. Soleh, sini temenin makan. Bahkan Nabi Ibrahim pernah jalan 3 mil hanya mencari orang untuk diajak makan bersama. Itu sifat dermawanannya Nabi Ibrahim.
bandingkan dengan kita. Nabi Ibrahim pernah ditegur, Pak. Nabi Ibrahim pernah ditegur oleh Allah ketika Nabi Ibrahim menjamu orang, menjamu masyarakat, diajak makan bareng di rumahnya. Ada orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada kenabian, tidak percaya kepada kerasulan, dan tidak percaya kepada Allah. Dia izin kepada Nabi Ibrahim untuk diajak makan. Dia izin untuk makan bersama orang-orang yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim. Dia izin kepada Nabi Ibrahim. Begitu izin dengan Nabi Ibrahim, ditolak oleh Nabi Ibrahim. Begitu ditolak oleh Nabi Ibrahim, orang itu pergi dengan penuh kesedihan. Nabi Ibrahim kemudian ditegur oleh Allah. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Itu hambaku, itu ciptaanku. Walaupun dia tidak pernah beriman kepadaku, aku tidak pernah bosan memberikan makan kepada dia. Aku tidak pernah lepaskan rezeki kepada dia. Mengapa engkau seperti itu? Muamalah kepada manusia itu tidak butuh ilmu, tapi butuhnya kasih sayang. Bandingkan dengan kita, Pak, hampir kemudian. Kita lagi makan nih, kita lagi mau makan jam 10, jam 11 siang. Baru saja mau makan. Ada tamu datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada tamu datang lagi, gue mau makan. Kita tuh. Kedermawanan Nabi Ibrahim ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad satu saat diberikan baju oleh seorang wanita. Baru saja baju itu dikasih oleh wanita, selesai sholat asar kemudian dipakai. Begitu baru dipakai, ada sahabat datang kepada Rasulullah. Dia puji Rasulullah dengan pakaian yang baru itu. Dia paham, Rasulullah paham orang itu ingin baju ini. Padahal Rasulullah pada saat itu lagi butuh baju yang dipakai itu. Diminta oleh sahabat, baru dikasih oleh seorang wanita, baru dipakai oleh Rasulullah. Ada yang minta, kemudian dibuka oleh Rasulullah, diberikan kepada orang ini, pada sahabatnya. Kalau kita kira-kira gimana? Baru dapat baju hadiah dari masjid, baju kokoh, kainnya BHS. Ada yang lihat, datang ke rumah kita minta BHS sama baju kokoh yang baru dikasih di masjid. Kita kira-kira kita kasih nggak? Kira-kira kita kasih nggak? Oh, mikir dulu. Rasulullah pernah punya duit 8 dinar. 8 dinar dia mau beliau berangkat ke pasar. Di tengah-tengah perjalanan ada seorang ibu yang sedang nangis. Dia lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya baru saja hilang 2 dinar. Saya baru kehilangan 2 dinar." Demi membahagiakan orang itu, wanita itu Rasul kasih kemudian dia 2 dinar. Betapa hebatnya Rasulullah. Akhlak Nabi terdahulu ada pada diri Rasulullah. Lihat, Nabi-Nabi terdahulu sabar. Lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kesabaran Nabi Nuh ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh itu berdakwah alfa sanatin illa khamsin, kurang lebih 950 tahun. Begitu lamanya hanya mendapatkan sedikit jamaah, sedikit yang mengajak, yang mengikuti agamanya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh sabar. Kesabaran Nabi Nuh itu ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca sejarahnya. Betapa hebatnya perjuangan Rasulullah, tapi Nabi sabar. Ketika Allah menawarkan
Ketika ketika Jibril menawarkan kepada Rasul, minta kepada Allah agar gunung, agar bala tentara dikirim oleh Allah. Apa kata Nabi? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan ditimpakan azab buat mereka. Itu kaumku, fa innahum la ya'lamun. Mereka belum mengerti siapa saya. Beda dengan kita, Pak. Beda dengan kita. Dakwah di kampung ini, dakwah di kampung ini perlu kesabaran. Kenapa? Banyak macam-macam, banyak romantika dakwah. Maka sesungguhnya kita bisa belajar dari sini, evaluasi diri kita, bagaimana kedermawanan kita dalam rumah tangga, bagaimana kesabaran kita dalam berdakwah. Ibadahnya Rasulullah sudah diampuni oleh Allah, tapi ibadahnya luar biasa, Pak. Rasulullah ibadahnya luar biasa. Bahkan konon dalam riwayat sampai bengkak-bengkak, Rasulullah ibadahnya seperti itu. Sama dengan orang sini, insya Allah bengkak-bengkak juga ibadahnya. Ya, percaya saya kalau orang sini, orang sekampung singkong, kebun singkong ya, saya percaya. Orang sini saya percaya sembahyang semua. Yang sembahyang mah paling yang kagak sembahyang cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Lama-lama banyak juga ya. Kalau subuh saya lihat sih penuh sampai keluar, nggak ada yang masuk. Makanya maulid berhasil bukan karena baca maulidnya enak. Maulid berhasil bukan karena penceramahnya bagus. Maulid berhasil bukan karena jamaahnya penuh. Tapi besok lihat subuhnya, lihat zuhurnya, lihat asarnya, lihat maghribnya. Ya, lihat besok di musola ini penuh apa kagak. Tinggal pengurus musola, Allahu Akbar, pada kemana yang kemarin maulid ya? Pada kemana? Ibadahnya Rasulullah itu perlu dicontoh oleh kita. Makanya kita insya Allah, Pak, insya Allah kalau jamaah sini insya Allah ya, emang tantangan luar biasa. Kita bangun masjid bagus-bagus, kita bangun masjid bagus-bagus, musola bagus-bagus. Kadang-kadang jamaahnya nggak ada, padahal maulidnya rajin, sholawatan rajin, tapi sunnah Rasulullah, ibadah berjamaah kurang kita perhatikan. Apa yang membuat kita malas sholat jamaah? Ayo, apa yang bikin kita malas sholat berjamaah? Boleh kita pertanyakan dalam diri kita. Sudah. Hah? Sedikit lagi. Saya tahu, Pak. Saya tahu jamaah, saya ngikutin apa kata Syekh Bait. Sebab panjang pendek amplopnya segitu-gitu juga. Maaf, saya nggak pernah bicara amplop, nggak pernah. Saya ceramah di mana-mana, di Bangka, Belitung, di Riau, saya nggak pernah nanyain amplop. Nggak pernah. Itu saya kalau sampai rumah, saya sama bini saya, buangin tuh amplop. Bener. Kenapa saya nggak ngomong itu? Pasti udah disiapin. Kita bangun masjid indah. Ada orang, Pak, bangun masjid miliaran di kampung saya. Satu saat datang ke rumah. Ini saya kaitan dengan anak-anak muda nih, anak-anak kita kecil nih. Tadi sudah digaungkan oleh orang tua kita. Semangat. Bangun masjid bagus. Miliaran. Dia datang ke rumah minta cariin merbot masjid. Kenapa? Karena yang ngurusin masjid, yang megang kunci orang tua. Yang ngurusin masjid orang tua, yang jadi merbot masjid orang tua. Akhirnya apa kata dia? Pak Ustadz, saya minta cariin merbot masjid yang muda. Emang apa? Saya kasihan orang tua di masjid saya. Yang megang kunci dia, yang buka pintu dia, yang nyalain lampu dia, yang nyalain speaker dia.
yang bangunin orang dia. Akhirnya dinyalain, dibangunin tuh orang. Yang namanya orang tua. Kan biasanya kan di kampung kita dulu di Ciganjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di sini masih ada nggak gini? Ada nggak? Nggak ada. Di Ciganjur tuh. Karena engkong, suaranya udah beda. Bapak-bapak, ibu-ibu, angun, atolah, tubuh. Engkong, subuh jadi tubuh. Dia azan dah. Azannya keselak lagi pakai batuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak muda, back to mosque. Ayo anak muda. Kita lanjutkan, kita teruskan perjuangan ayah ibu kita, guru-guru kita. Maaf Kiai, maaf Asatid, tidak selamanya imam jadi imam, tidak selamanya khotib jadi khotib, tidak selamanya muadzin jadi muadzin. Satu saat akan bergantian. Ada mesti generasi yang perlu disiapkan. Imam tidak akan pernah selamanya jadi imam. Satu saat udzur dia meninggal dunia. Siapa yang menggantikan kalau bukan anak kita? Khotib, siapa yang jadi khotib? Tidak selamanya jadi khotib. Silakan anak-anak kita dididik untuk menjadi khotib. Sebab jadi khotib, jadi imam gak gampang. Jadi khotib, jadi imam gak gampang. Pak, dulu ada di kampung, ada teman saya. Ini dikit lagi ya. Ada di kampung, ada teman saya dulu mondok 9 tahun bareng dengan saya di Jakarta dan di Jawa Timur. Saya biasanya ada tamu datang ke rumah, itu saya siapkan, saya muliakan biar supaya kalau datang waktu sholat untuk jadi imam. Saya dari dulu tuh, ada kiai, ada asatid, ada habaib, datang ke rumah, datang waktu sholat, saya persilakan jadi imam. Kebetulan teman saya santri, ini datang ke rumah. Begitu datang waktu sholat, saya suruh jadi imam. Rupanya dia nggak pernah belajar jadi imam. Namanya santri, nggak mau, nggak enak. Nggak mau nekat. Dirilah dia di depan. Dia diri, maaf ya. Jadilah imam di depan. Itu saya liatin bu, kakinya yang geged. Apa itu geged? Gemetar. Allahu Akbar. Sambil geged kita liatin jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah orang sini udah amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua amin di belakang, dia baca surah. Bismillahirrahmanirrahim sambil geged. Lilafi Quraisyin ilafi mrihlata syita'i was
والصين فليعبدوا رب هذا البلد الأمين. Kita di belakang subhanallah. Begitu dengan subhanallah dia diam. Tapi nggak dibatalin, kan nggak boleh dibatalin. Dia ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal baladil amin. Kita di belakang subhan. Dia ingat rupanya surah At-Tin. Dia ingat rupanya surah At-Tin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lupa apa-apa sembahyang. Kalau lupa apa-apa sembahyang. Karena di dalam sembahyang insya Allah akan ingat apa-apa. Bini hilang, sembahyang. Allahu Akbar. Bini gue mana ya? Sembahyang. Allahu Akbar. Lah iya, kondangan. Kunci motor lupa naruhnya. Sembahyang. Allahu Akbar. Lah digeleger. Bener ya? Apa aja kalau kita sembahyang, apa aja ingat? Apa aja ingat? Ketemu apa aja? Nah, dia ingat nih suratin dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni waturis. Lupa lagi. Itu Pak, kalau ada orang lewat, anak kecil lewat, waturis. Bisa diteriakin itu. Mancanegara. Dia terusin. Waturis ini nawadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salah lagi. Alhamdulillah orang ini mah ahli ngaji, bisa semua. Yang saya baca keder tahu. Alhamdulillah. Makanya kudu latihan jadi imam, nggak gampang. Dulu saya masih kecil Pak. Itu bapak saya selalu nenteng-nenteng tuh ngaji maulid di mana At-Tahiriyah, Syafiyah, saya di Walid, Darul Rahman, Darul Marib, Kedam Khalid. Saya masih kecil ditenteng-tenteng. Kadang-kadang di majlis-majlis ada ceramah-ceramah saya diajak. Masih kecil, sebelum SD. Masih SD, saya sudah ditenteng-tenteng sama bapak tuh. Ngaji maghrib, maulid di mana-mana ditenteng, diajak saya. Dipakein sorban. Itu ada orang ceramah cerita, ada kiai ceramah cerita, ada orang baca kuliah enggak kelar-kelar ketika jadi imam. Tahu bener apa enggak tuh? Begitu menjadi imam baca kuliah enggak kelar-kelar. Makanya Pak, kalau sembahyang yang berebut jadi imam itu waktu zuhur dan asar doang. Enggak pakai disuruh, maju aja udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, maju aja, nggak pakai disuruh. Kenapa? Nggak ada suaranya. Tapi begitu ada suaranya, entar dulu, ente aja, padahal mau takut ketahuan. Maju, jadi imam, baca kuliah nggak kelar-kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Lah makmumnya dari Jawa ngegor. Lakum mas lakum dinukum waladdallin. Itu kata teman di belakang, lah amin lagi kita ya. Kata teman sebelah, jangan ngomong, kalau untuk ngomong batal.
Temen sebelahnya ngomong, lu ngomong batal juga lu. Yang di pojok ngomong, untung gua kagak ngomong, batal juga. Sembahyang nih. Khotib Jumat tidak gampang jadi khotib Jumat. Siapkan khotib Jumat. Pak, saya pernah sembahyang Jumat nggak sengaja, saya berangkat ke Mester belanja pas hari Jumat. Begitu sudah hampir masuk waktu 5 menit diumumkan, bapak-bapak jamaah sekalian, berhubung khotib yang ditugaskan ini belum datang, barangkali di antara jamaah ada yang siap untuk menjadi khotib pengganti. Tidak ada yang jawab. Akhirnya saya masuk. Udah Pak, kalau nggak ada yang khotib saya masuk, saya jadi khotib. Dulu di kampung saya giat banget orang. Ayo kita bangun masjid, ayo kita bangun masjid. SDM-nya nggak disiapkan. Begitu datang waktu Jumat, khotib yang ditugaskan tidak datang. Akhirnya apa? Berantakan. Bapak-bapak, berhubung khotib yang ditugaskan hari ini dan kita masih masjid baru, khotib hari ini tidak datang, maka Jumat hari ini kita liburkan. Parah Pak. Siapkan generasi kita. Siapkan generasi kita. Anak-anak kita nanti diajarin oleh guru kita nih, biar bapak biar bisa ngaji, ibu bisa ngaji, anak bisa ngaji, surga sebelum surga. Bapak nggak bisa ngaji, ibu nggak bisa ngaji, anak nggak bisa ngaji, neraka sebelum neraka. Bapak masuk surga, ibu masuk surga, anak pun bareng-bareng masuk surga. Jangan sampai bapak bisa ngaji, ibu bisa ngaji, ibu diseret oleh anaknya gara-gara bapak nggak pernah ngajarin agama kepada anaknya. Ya Allah, saya minta keadilan. Saya tidak mau bapak saya masuk surga. Saya tidak mau ibu saya masuk surga. Saya pun pengen ibu saya masuk ke neraka bersama saya. Kenapa? Karena saya tidak pernah diajarkan agama oleh ibu saya dan bapak saya. Diseret kita oleh anak kita. Anak menjadi fitnah akhirat nanti buat kita. Makanya yang belum bisa ngaji, ayo ada guru kita Ustaz Bezuri. Ya. Yang belum bisa ngaji nanti Ustaz Bezuri ajarin tuh. Alif patah, alif kasoi, alif doma'u. Ba patah, ba patah, balan domalu. Ba doma buta patata. Ba balu buta. Pak Ustaz, bapak saya dikatain buta. Iya, kudu melek. Kenapa kudu melek? Biasanya guru-guru ngaji di kampung-kampung kurus-kurus. Kenapa? Ibunya datang cuma nitipin, tapi gurunya nggak pernah dipikirin. Tapi kalau kursus komputer, 4 kali pertemuan 300.000 dibayar. Giran ngaji yang membawa ke akhirat, nggak dipikirin gurunya. Makanya gurunya di kampung kurus-kurus kayak saya. Terakhir. Mengingat waktu. Oleh-oleh dari saya sebelum ditutup. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Ibu-ibu ingin selalu bersama Rasulullah. Kalau Mas, ibu ingin selalu bersama Rasulullah. Bapak ingin selalu bersama Rasulullah. Di dunia ini maupun di akhirat nanti. Di dalam kitab Targhibul Mustaqin, Syekh Nawawi bin Umar Ajawi mengutip satu riwayat. Ini diperhatikan nih, biar jadi bawaan pulang dan diamalkan di rumah. Ro'a rajulun solihun minal malikiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam wa sami'ahu yaqul. Ada orang soleh dari golongan mazhab Maliki. Dia mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada orang soleh dari golongan mazhab Maliki? Man qala kulla yaumin astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrah. Man qala kulla yaumin astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada orang soleh dari golongan mazhab Maliki, siapa yang membaca istighfar, istighfar itu dibaca 100 kali untuk ayah dan ibunya Rasulullah. Siapa ayahnya? Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa ibunya? Sayyidah Aminah binti Wahab.
Dibaca istighfar untuk ayah ibunya Rasulullah setiap hari 100 kali. Astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 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 100. Kata Nabi, man qala kulla yaumin astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca istighfar untuk ahli keluarganya Rasulullah, dibaca setiap hari 100 kali. Astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 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 Kata Nabi, orang yang membaca istighfar untuk ayahnya Rasulullah, untuk ibunya Rasulullah, untuk ahli keluarganya Rasulullah, dibaca 100 kali 100 kali. Kata Nabi, kuntu ma'hu aina ma kana. Kuntu ma'hu aina ma kana. Pasti aku akan bersama dia di mana saja dia berada, di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin. Amin. Baca ini. Terakhir, tambahan terakhir dikit. Ibu-ibu melihat seperti ini, jangan pernah berhenti mendoakan anak. Jangan pernah berhenti mendidik dan mendoakan anak-anak ibu. Tapi kalau doain anak kudu jelas. Ya, kalau doain anak kudu jelas. Anak itu seperti botol kosong, anak itu seperti gelas kosong. Mau didoain apa itu anak? Bapak dan istrinya, bapak dan ibunya mendoakan anak mesti kompak. Paham? 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 Bapak, ibu doain anak mesti kompak. Supaya apa? Supaya tahu itu gelas kita isi apa. Ya, supaya tahu. Contoh nih, contoh. Dikit lagi. Contoh. Pak siapa namanya, Pak? Hah? Pak Zakaria. Pak Zakaria punya anak namanya Udin. Contoh. Itu berdoa kepada Allah. Cuman doanya nggak sama bininya. Mana bininya, ada nggak? Jauh. Di jantung. Pak Zakaria berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak saya besok si Udin polisi ya Allah. Bininya bangun juga tengah malam, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, besok Udin anak saya jadiin ABRI ya Allah. Yang satu pengen jadi ABRI, yang satu pengen jadi, akhirnya jadi polisi tidak, jadi ABRI tidak, akhirnya jadi ansip, saudara-saudara. Bapaknya pengen anaknya jadi suster, ibunya pengen anaknya jadi bidan. Doain anak nggak sama, akhirnya jadi bidan tidak, jadi suster tidak, akhirnya jadi dukun beranak, Pak. Maka doain suami istri untuk anak mesti kompak. Mudah-mudahan yang saya sampaikan di sini ada manfaatnya. Yang pertama saya pesan, hubba nabikum, ajarin anak kita untuk cinta kepada Rasulullah. Wa hubba ali baiti nabi, ajarkan anak cinta untuk keluarga Rasulullah. Wa hubba tilawatil Quran, anak ajarin supaya cinta kepada Al-Quran Karim. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Fatihah kita hadiahkan buat saudara-saudara kita di Palestina. Ya, Bu, kita tidak punya daya dan upaya kecuali doa yang kita minta kepada Allah. Yang bisa kita panjatkan, doain saudara-saudara kita seperti orang tua kita tadi sampaikan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestina wa fi Gaza. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi Gaza wa fi Palestina. Allahumma hafadhum, Allahumma sallimhum, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, berikan pertolonganmu kepada saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza. Mudah-mudahan saudara kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah untuk anak-anak kita di sini. Mudah-mudahan anak kita soleh-solehah. Orang-orang tua yang hadir dalam majlis ini panjang umur, sehat walafiat.
semua guru-guru kita yang hadir, semua sehat walafiat. Semua ini, kampung ini membawa keberkahan dengan sebab adanya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam malam ini. Kita semua yang hadir diizinkan oleh Allah untuk bisa ibadah haji, ibadah umrah dan ziarah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Ikan gurame, ikan lele, ikan mujair, ikan benten, itulah nama-nama ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.